Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Malupos Bacarita bersama dengan saya Cahaya Nuryanti. Dan di episode spesial Ramadan kali ini, orang akan bercerita fikih perempuan di bulan suci Ramadan. Dan sudah bersama dengan kita di sini ada Ustazah Rusmiati Ibrahim SPD MSI. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Cahaya? Alhamdulillah baik. Tadi mau tanya gimana kabarnya, ternyata ditanya di luar ya, berarti semangatnya emang luar biasa ya Um. Masya Allah. Nah, Ustazah Rosmiati ini merupakan founder dari komunitas peduli perempuan Kota Ternate, dan pada kali ini kita akan bicara soal bercerita seputar fikih wanita nih Ustazah di bulan Ramadan. Fikih wanita ini kan ada banyak sekali ya tentunya Ustazah. Nah, untuk di bulan Ramadan ini khususnya gitu ya, fikih wanita yang berlaku di bulan Ramadan itu misalnya nanti kita akan bahas soal seputar haid, seputar sholat tarawih dan sebagainya. Nah, tapi kalau terkait dengan fikih wanita di bulan Ramadan nih Ustazah, apa sih yang perlu kiranya hal utama dan hal pertama dulu yang perlu kita perhatikan? Iya, terima kasih ya. Mohon sedikit agak radang. Jadi kalau kita bicara fikih wanita memang babnya banyak sekali. Yang pertama terkait dengan taharah, sholat, puasa, baik ibu menyusui dan seterusnya. Nah, tapi kalau di bulan Ramadan mungkin lebih spesifik pada teman-teman muslimah nih. Bagaimana misalnya kalau haid, atau uzur ya. Kalau haid itu sebenarnya kan hukumnya itu seperti apa ketika misalnya sudah puasa satu hari full nih, tiba-tiba jam 5 atau jam 6 keluarlah tadi haid. Maka kata Allah, idza aqbalatil haidatu fada iswalati. Jadi ketika sudah datang haid maka harus tinggalkan sholat. Jadi walaupun sudah dekat waktu berbuka, tapi kalau sudah keluar darahnya maka harus membatalkan. Kalau tidak itu berdosa. Jadi hukumnya seperti itu. Berarti batal ya Batal, iya. Jadi batal. Jadi memang tidak bisa lagi kita berpuasa. Walaupun kata ya Allah kenapa? Tapi nanggung tidak gitu bisa, ya. Nanggung karena tadi udah di akhir ya. Tetapi ya Masya Allah, karena perempuan itu Allah kasih hari istimewa dalam sebulan itu ada hari istimewanya Masya Allah. Dan laki-laki tidak ada absennya kalau laki-laki ya. Kalau perempuan Masya Allah ada waktu tadi untuk kita, bukan berarti haid lantas kita tidak boleh mengerjakan yang lainnya, hal kebaikan. Banyak hal yang harus kita lakukan selain tadi meninggalkan sholat. Kemudian memang para ulama juga banyak pendapat terkait dengan misalnya tilawah. Jadi kita ambil yang mudorotnya lebih kecil gitu. Maka tadi misalnya kalau kita teman-teman muslimah, kalau tidak tadi ada keraguan terkait dengan pendapat-pendapat ulama bahwa ketika haid itu tidak boleh tilawah atau tidak boleh pegang mushaf, maka kita harus pegang mushaf yang ada terjemahannya. Ya, jadi atau untuk tadi karena kalau haid itu kan syaitan itu lebih ini lagi gitu dengan kita manusia. Maka tadi kita disuruh untuk tadi membaca sepenggal-sepenggal ayat. Misalnya ada alamat surat, baik petang maupun pagi, ataupun kita murajaah hafalan yang sudah ada, ataupun menambahkan hafalan tapi tadi jangan pakai mushaf yang seluruhnya Al-Quran, tapi kalau bisa yang ada terjemahan. Walaupun banyak pendapat gitu. Masya Allah. Jadi bab yang paling utama itu dulu adalah soal haid ya untuk perempuan. Nah, ini kalau bahas soal haid ya untuk perempuan. Nah, tadi kalau misalnya disampaikan kalau mendekati waktu berbuka nih misalnya, kemudian tiba haid gitu, tetap batal dan harus dikodok ya Ustazah untuk di lain waktu. Nah, bagaimana hukumnya ketika kemudian perempuan ini masa haidnya sudah selesai, tapi di jam 4 subuh semisal, di waktu sahur, tapi ia belum sempat untuk mandi wajib. Apakah puasanya tetap dilanjutkan atau seperti apa ini Ustazah hukumnya? Jadi memang harus kita lihat terkait dengan haid itu sendiri ada beberapa syarat yang harus kita lihat. Jadi yang pertama adalah keluar darah dari farji seorang perempuan. Jadi kalau kemudian yang kedua ketika dia sudah balik. Kategori balik ini memang banyak pendapat juga terkait fatwa ulama terkait kalau misalnya di Imam Syafi'i, ya yang harus kita lihat adalah kata balik itu usianya 9 tahun. Tapi dalam bulan Qamariyah atau Hijriyah. Nah itu kan kita masih bingung itu. Maka kalau melihat, kalau bicara tentang orang psikologi, bicara tentang tumbuh kembang anak, maka memang melihat perkembangan anak zaman sekarang, usia 9 tahun itu dia sudah balik. Dengan banyak ini ya, banyak karena tadi misalnya makanan yang GoFood dan seterusnya.
dan tontonan itu juga salah satu indikasi terkait dengan bagaimana itu tadi membuat anak itu cepat balik. Nah, kemudian yang ketiga, maksimal darah yang keluar itu harus 15 hari. Jadi kalau kita mau lihat misalnya di cahaya itu misalnya tanggal 1 keluarnya haid, maka maksimal itu dilihat lagi. Jadi Dek Cahaya kalau cara hitungnya gimana, Dek? Misalnya tanggal 1 sampai tanggal 7, cara hitungnya gimana itu? Ngitung Hari hari pertama. iya, Ya hari pertamanya di misalnya tanggal 1, kemudian ini siklusnya ya Ustazah. siklusnya. Nah biasanya tuh kalau alhamdulillah saya teratur. Jadi kalau misalnya bulan 1 Januari misalnya tanggal 1 seperti itu sampai tanggal 7. Nah kemudian nanti di bulan Februari selanjutnya itu akan Tetap sama. Biasanya berbeda 1 atau selang 2 hari. Tapi cara menghitungnya kadang kita salah juga teman-teman muslimah. Jadi memang harus 1 sampai 2 kali 24 jam. Kalau misalnya atau 1 kali bahasanya sampai lupa. 1 malam 1 hari. Jadi kalau misalnya Dek Cahaya haidnya misalnya hari ini tanggal 23 jam 5 sore, berarti hitungnya kalau dia tuh siklusnya 7 hari, berarti hitungnya nanti dari besoknya dulu. Jadi kalau dia misalnya hari ini di cahayanya haid tanggal 23 jam 5, jadi hitungnya besok sehari, berarti tanggal 24 jam 5 baru kategorinya 1 hari. Nah, kadang kita salah hitungnya, kita pikirnya hitungnya tuh dari hari ini. Padahal 1 kali 24 jam tanpa putus-putus. Nah, kalau putus-putus nanti ada lagi, hukumnya lain lagi gitu. Jadi 1 hari 1 malam atau 1 kali 24 jam tanpa putus, maka itu dihitung 1 hari. Nah, kalau misalnya di cahaya tadi 1 sampai 7 hari, maka dari tanggal 1 itu hitungnya tanggal 1 sampai tanggal 8. Bukan tanggal 1 sampai tanggal 7. Kalau tanggal 1 sampai tanggal 7 berarti cuma 6 hari. Karena tadi 1 kali 24 jam. Jadi Masya Allah Islam itu seperti itu. Jadi bukan misalnya kalau dia terputus-putus, maka itu hukumnya bukan haid tapi istihadah. Maka dia boleh wudhu, dia istinja, dia wudhu, dia boleh sholat. Gitu. Di masa 7 hari itu ya Ustazah? Di masa misalnya dia cahaya hari ini dapat, tapi malamnya nggak dapat lagi, maka wajib untuk tadi istinja, kemudian wudhu dan sholat. Itu masuk kategorinya istihadah. Kecuali dia tidak terputus-putus selama 1 hari 1 malam atau 1 kali 24 jam, maka itu kategorinya haid. Gitu. Itu ya teman-teman perbedaannya. Jadi Masya Allah ilmunya luar biasa ya Umi. Nah tadi kembali soal pertanyaannya, misalnya nih Umi tadi kan disebutnya kalau misalnya sore, berarti ke sorenya lagi 24 jam. Nah semisal di waktu sahur ya, kemudian terlihat bahwa sudah bersih, ya, sudah bisa untuk sholat dan berpuasa seperti itu. Namun misalnya kondisinya ini mepet gitu ya Umi, antara masak, kemudian makan dan sebagainya, sahur, kemudian tidak sempat untuk mandi wajib. Apakah itu diwajibkan tetap berpuasa atau seperti apa Umi? Jadi itu ada perbolehan, dimudahkan bagi seorang wanita atau seorang muslimah yang misalnya tadi kepepet ya, dia sudah mepet waktunya untuk tidak bisa lagi mandi besar, maka tadi ada 2 rukun saya sebenarnya dalam Islam itu yang memang terkadang kita sering lupa gitu. Kadang kalau perempuan tuh kalau mandi besar kan agak ribet gitu, keramas dan segala macam. Tapi dalam kondisi tertentu, kondisional itu dibolehkan. Jadi wudhu, kemudian tadi istinja, baru kemudian sudah itu kita niatkan kita puasa, setelah itu baru nanti sholat. Berarti mandi wajibnya bisa dilaksanakan setelah itu ya Umi, setelah melalui waktu sahur misalnya. Jadi mandi wajib itu kalau bisa jangan ditunda-tunda gitu. Misalnya juga dalam perjalanan jauh, ya perjalanan mungkin dari sini ke Jawa gitu kan, pesawat, kemudian kan tidak mungkin di toilet bandara itu ada tempat penampungan yang khusus untuk, mungkin bahasanya airnya tidak memenuhi gitu. Maka ketika kita ketemu tempat yang memenuhi tadi, maka tadi lakukan 2 hal tadi. Yang pertama niat, kemudian yang kedua ratakan air ke seluruh tubuh. Setelah itu kemudian ketemu air yang memang pas untuk kita mandi, maka kita disuruh untuk mandi kembali. Jadi sebenarnya tidak itu. Jadi bahasanya haid itu setelah kalau kita haid sudah selesai waktu masa haid kita kan masing-masing orang itu berbeda-beda ya. Ada yang 1 sampai 7 hari, ada 1 sampai 8 hari, atau misalnya sampai 14 hari. Nah setelah 15 hari itu lagi bukan kategorinya haid tapi istihadah. Jadi itu hukumnya Umi bagaimana? Ya, kalau lebih dari 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari,
maka kategorinya istihadah dia boleh mandi wajib atau mandi besar, setelah itu dia boleh sholat. Nah, tapi ada syarat-syaratnya. Nah, yang pertama mungkin syaratnya ya beberapa para ulama punya pendapat ya, tetapi pada intinya dengan perkembangan zaman sekarang maka yang paling penting adalah pembalut gitu. Jadi pembalut itu harus terus, makanya kalau kemana-mana, ke kantor, ke sekolah, kalau misalnya kondisinya memang kita tadi sudah 15 hari tapi kemudian masih terus keluar darah, itu kita boleh pakai pembalut. Jadi ketika mau sholat itu baru kita ganti pembalut, kita istinja, kita bersih, kemudian kita wudhu. Jadi wudhunya tidak boleh misalnya kalau kita tidak dalam keadaan istihadah itu kan kita bisa ini jaga wudhu kita gitu. Tetapi kalau dalam keadaan istihadah untuk menghindari hal-hal yang tidak kita ingin terkait dengan najis, maka setiap waktu sholat kita harus wudhu kembali. Masya Allah. Diatur sedemikian rupa ya diatur sedemikian dalam rupa. Islam ya. Cuman ada beberapa pendapat ulama juga mengatakan bahwa bisa dimasukkan kapas ke dalam. Cuma itu kan rentannya agak ini ya, agak riskan gitu. Kemudian dikhawatirkan misalnya teman-teman muslimah yang takut itu bisa jadi nanti ada Kurang nyaman ya, dan sebagainya. nyaman dan seterusnya. Jadi maka yang memudahkan tadi adalah pakai pembalut. Baik, Masya Allah. Nah, selanjutnya nih, Umi setelah bahasan soal haid ya, jadi tentu tadi sudah dijelaskan banyak sekali. Nah, salah satu problem yang selalu dihadapi oleh perempuan juga adalah soal keputihan nih. Bagaimana sih hukumnya dalam Islam? Apakah itu sampai membatalkan puasa atau hanya membatalkan wudu yang kemudian itu menjadi najis atau seperti apa nih hukumnya? Ya, memang kalau ini kadang di skip juga ini teman-teman muslimah. Cuman memang harus kita angkat agar teman-teman muslimah juga tahu bahwa kalau menurut Imam Syafi'i keputihan itu tidak najis tapi suci gitu. Tapi ada beberapa pandangan ulama mengatakan bahwa terkadang seorang wanita itu kan keputihannya beda-beda itu. Kadang misalnya itu kadang ketika mau haid atau sesudah haid itu kadang keputihannya itu berlebihan. Nah, kalau berlebihan itu yang dikhawatirkan. Maka ketika merasa bahwa keputihan ini agak membuat kita jadi tidak nyaman, maka diusahakan harus itu. Kalau misalnya kita kerja dari full day ya, kita kerja full day maka harus ada bukan pembalut tapi pakai panty. Kemudian kalau bisa ada CD tambahan gitu, CD agar ketika kita sholat itu insya Allah aman gitu. Dan ketika puasa itu insya Allah tidak membatalkan. Tetapi tadi setelah istinja kemudian baru tadi. Jadi kita menjaga kayak tadi, jangan sampai ada najis. Karena kalau syarat sholat itu seharusnya bersih. Jadi kalau keputihannya ya sudah juga kena tahu dan kemudian misalnya pakai CD-nya cuma satu, ketika waktunya sholat tiba bingung gitu. Jadi hanya ragu-ragu. Ragu-ragu kan kategorinya syubhat, maksudnya syubhat. Jadi bisa jadi temannya setan gitu. Jadi itu yang tidak boleh. Jadi memang ketika keputihan itu mungkin kebanyakan yang kita alami, maka tadi antisipasinya adalah tadi pakai panty, kemudian ketika mau sholat harus diganti, tapi pun harus istinja juga, dibersihkan karena kadang-kadang itu ya tidak bersih, kadang tiba-tiba pas sholat tiba-tiba ada yang netes, nah itu yang dikhawatirkan. Maka ketika mau sholat itu harus ganti semua yang bersih baru kemudian sholat. Insya Allah puasanya tidak batal. Masya Allah. Nah, kembali lagi soal tadi bab haid nih. Nah, kalau misalnya dalam keadaan haid, tadi dikatakan bahwa tetap boleh gitu membaca Al-Quran, tilawah, tapi yang ada terjemahannya. Nah, bagaimana sih hukumnya kalau misalnya perempuan yang tengah haid, tapi ingin berkumpul di masjid, walaupun mungkin belum bisa sholat, tapi berkumpul di majelis atau seperti apa itu? Ya itu, memang ini kembali terkait pandangan ulama. Jadi yang kita ambil mudaratnya saja, makanya kalau manfaatnya lebih besar, maka insya Allah itu kita ambil. Tapi kalau mudaratnya jauh lebih besar, maka harus kita tinggalkan. Memang kalau pandangan Imam Syafi'i itu memang salah satunya memang tidak boleh lewat depan masjid, saya tidak boleh masuk dalam masjid. Nah, tapi mungkin yang dibolehkan ketika misalnya kita ke masjid itu untuk menuntut ilmu, thalabul ilmi, kan tidak berlama-lama ya, tidak sampai. Nah, insya Allah itu bisa. Dan memang kalau orang-orang tua kita itu dilarang sama sekali, tidak boleh. Tapi kita ikut perkembangan zaman. Mungkin bisa jadi di zaman dulu, di zaman Rasulullah itu kan belum ada pembalut dan seterusnya. Nah sekarang ada pembalut, jadi insya Allah untuk mengantisipasi ya agar tadi jangan sampai darah itu menetes di lantai atau apapun itu, maka kita harus itu tadi aktif dengan pembalut dan seterusnya. Jadi setelah ada keperluan itu selesai, maka boleh tinggalkan masjid gitu. Karena itu tempat-tempat orang-orang yang itu tadi untuk ibadah. Jadi dalam hal thalabul ilmi, dalam hal yang kebaikan, insya Allah itu dibolehkan gitu.
Walaupun ada beberapa pandangan yang memang tidak membolehkan. Masya Allah. Jadi memang kita juga sebagai perempuan harus mengikhtiarkan yang sebaik-baiknya ya Iya. Umi untuk Iya. tetap memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Iya. Nah, berkaitan soal ibadah nih Umi, bagaimana sih ketika perempuan ini misalnya ada ibu-ibu yang tengah hamil atau misalnya ada yang menyusui, gitu. Apakah diwajibkan berpuasa atau misalnya boleh tidak berpuasa tapi nanti dikodok ya di lain waktu atau seperti apa nih hukumnya? Memang kalau kategori ibu hamil dan menyusui itu ada tiga pandangan atau 3 aturan yang memang harus diberlakukan. Kalau kita baca surat Al-Baqarah ayat 184 itu dijelaskan. Jadi orang-orang yang uzur, kategori ibu menyusui, ibu hamil itu orang-orang uzur. Tapi uzur itu bukan uzur seterusnya ya, karena pada waktu itu dia memang tidak bisa. Nah, yang pertama mungkin misalnya ibu hamil. Nah, ibu hamil itu kalau memang kondisinya itu memungkinkan sesuai dengan hasil periksa dokter bahwa janinnya insya Allah aman dan fisiknya kuat, maka insya Allah dia boleh berpuasa. Gitu. Tetapi kalau dia tidak bisa karena kondisi tadi, menjaga kondisi dirinya, kemudian janinnya, maka dia tidak boleh berpuasa. Dan insya Allah dikodok saja nanti. Jadi kodok itu memang tidak boleh lama-lama ya, setelah misalnya Ramadan selesai langsung harus dikodok gitu. Jangan ditunda lagi. Jadi misalnya yang lain pada puasa Syawal, ya kita harus kodok gitu. Atau misalnya yang kedua, dia mengkhawatirkan dirinya kemudian dan anaknya, maka dia tidak boleh berpuasa, tetapi nanti dikodok. Jadi memang beberapa pandangan ulama itu seperti itu. Kemudian ada pandangan yang ketiga, kalau misal dia mengkhawatirkan, insya Allah dirinya aman, tapi janinnya yang tidak aman atau ibu menyusui itu, misalnya fisiknya kuat, tetapi bisa jadi ASIH-nya berkurang karena dia puasa, maka itu dibolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, yang ketiga, aturan yang ketiga ini masih ada beberapa pandangan ulama yang berbeda. Ada yang mengatakan dia harus bayar fidyah dan kodok, ada yang mengatakan juga dia kodok saja tanpa bayar fidyah. Berarti dipilih saja yang... Iya, jadi dipilih yang maksudnya yang kemudian kita merasa kita bisa, ya insya Allah itu. Kan niat kita karena Allah ya, dan insya Allah mudah-mudahan itu diterima. Gitu. Masya Allah. Nah, ini lagi nih Umi soal ibu-ibu nih misalnya karena ada anak kecil dan lain sebagainya, kemudian itu menjadi alasan untuk nanti aja deh sholat tarawihnya, besok sampai lupa. Nauzubillah, sampai ada beberapa yang terlupakan gitu. Itu seperti apa? Iya. Memang kalau sholat sunat tarawih ini kan sunnah ya, sunnah. Jadi sholat tarawih itu maka pada pandangan ulama mengatakan bahwa sholat qobla ba'diyah Isya itu jauh lebih baik dibandingkan dengan sholat tarawih gitu. Nah, dan sholat tarawih itu bisa dikerjakan baik di masjid maupun di rumah sebenarnya. Nah, memang kalau melihat ibu-ibu, misalnya ini agak rempong ya, apalagi ibu menyusui yang anaknya masih batita, itu kan Masya Allah gitu. Urus rumah, kemudian harus urus keluarga, suami, ditambah dengan harus urus ini si baby. Maka itu tadi kemungkinan karena tadi misalnya kategorinya misalnya dia tidak berpuasa, maka tidak apa-apa juga kalau dia tidak sholat tarawih gitu. Nah, tapi ada yang mengatakan juga bahwa ketika kita berpuasa kalau kita tidak sholat tarawih maka itu sia-sia gitu. Nah, itu kembali ke pandangan masing-masing. Tapi pada intinya ketika itu si ibu memang kuat bisa untuk melaksanakan saum, kemudian dia bisa sholat tarawih, maka itu jauh lebih baik. Jadi dipilih yang mana baiknya untuk si ibu dan juga si bayinya. Si bayinya. Masya Allah. Ya, berkaitan juga soal tentunya fikih wanita lagi. Nah, kalau misalnya nih ibu-ibu lagi nih Umi, misalnya ibu-ibu ini puasa gitu ya, puasa, sholat, tilawah, Masya Allah. Tapi nih misalnya lagi kumpul-kumpul ngabuburit nih Umi, terus tiba-tiba ketemu sama teman-teman ya para ibu-ibu gitu, kemudian membicarakan si ini si itu, kemudian akhirnya jadi ghibah. Itu seperti apa hukumnya ketika berpuasa? Iya, padahal Ramadan itu bulan rahmat, bulan pengampunan, bulan segala hal. Setiap orang tuh menginginkan bulan Ramadan karena hal yang berlipat ganda. Nah, cuman memang kalau ada beberapa ulama, saya baru baca semalam itu ada yang mengatakan haram gitu. Ngabuburit itu sebenarnya haram. Itu pandangan ulama yang agak keras ya. Nah, sebenarnya tidak masalah, itu kan bagian dari silaturahim ya. Nah, cuma bagaimana kita menempatkan diri gitu. Kadang bukan cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga kayak gitu. Jadi memang lisan itu harus kita jaga tadi ketika kita menginginkan bulan ini benar-benar bulan yang penuh dengan rahmat, pahala yang berlimpah, maka kalau bisa tadi bahasa yang kita bahas mungkin ibu-ibu tentang
tentang bagaimana anak-anak ke depan, tentang rumah tangga sebaiknya seperti apa. Nah, kalau ghibah itu kan menceritakan sesuatu yang terjadi, yang benar terjadi. Apalagi sebaliknya gitu. Itu kategorinya maksudnya fitnah. Jadi sebenarnya itu tidak boleh. Jadi seharusnya teman-teman muslimah atau ibu-ibu muda atau ibu-ibu sebenarnya itu menghindari. Tidak apa-apa silaturahim bertemu, kita bukber bersama, tapi ada hal positif yang bisa kita ambil. Tapi kalau ada hal yang negatif maka lebih baik jangan gitu. Jadi Masya Allah ya Umi, berarti ngabuburitnya boleh, Iya tapi boleh. gibahnya tidak boleh. Gibahnya tidak boleh. Masya Allah. Nah, jadi memang kita sebagai muslimah ya Umi harus selalu menjaga interaksi, menjaga lisan, menjaga apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan ini agar tetap bisa mendapat berkah di bulan Ramadan ini. Nah, lagi-lagi nih Umi, soal ibu-ibu. Tentu kan ibu-ibu perempuan muslimah ini kan tidak hanya melaksanakan ibadah kepada Allah, tapi juga melaksanakan ibadah yang itu juga merupakan tugas domestik di rumah, termasuk misalnya menyiapkan berbuka atau sahur, memasak gitu. Nah, bagaimana sih sebenarnya hukumnya ketika mencicipi sedikit dari makanan yang dimasak, Umi? Iya, saya jadi teringat waktu masih SMP, salah satu ustaz saya mengatakan kayak itu. Ada salah satu teman bertanya, kemudian beliau ada tips yang kemudian itu memudahkan. Jadi sampai sekarang saya mengikuti. Jadi tips beliau itu ketika misalnya kita buat makanan berkuah, maka kayak bagaimana kita bisa tahu kalau itu dia sudah enak, bahasanya gitu ya. Maka ambillah sedikit di sendok itu kemudian ditaruh di atas kuku. Kalau dia tidak mengalir kemana-mana, itu menandakan bahwa makanannya itu sudah enak. Masya Allah, ada tips baru ya, tips baru itu dari ustadz saya itu kayak gitu. Nah, kemudian ada pandangan ulama yang lain mengatakan bahwa boleh dicicipi, tetapi jangan sampai masuk ke tenggorokan. Setelah itu mungkin cicipi sebentar, setelah itu langsung kumur-kumur. Jadi tidak merasakan sampai ke tenggorokan. Kalau dia masuk ke tenggorokan bisa jadi batal. Masya Allah. Jadi Masya Allah kayak gitu. Nah, selanjutnya lagi nih. Biasanya semua orang kayaknya menghadapi ini. Soal bagaimana kalau kita lupa kalau kita berpuasa. Atau misalnya siang nih kehausan banget ya habis sholat zuhur di masjid misalnya. Pulang-pulang minum. Ternyata setengah minum udah habis segelas baru sadar nih. Aduh, puasa itu bagaimana hukumnya? Apakah batal atau tetap bisa dilanjutkan karena kelupaan? Jadi kalau pandangan ulama kalau itu tidak sengaja, maka insya Allah itu tidak membatalkan. Dikhawatirkan, jangan sampai sengaja. Kalau sengaja itu ceritanya lain lagi ya. Jangan sampai makan sampai udah kenyang, baru tahu kaget kalau ini puasa gitu. Itu puasa ya. Jadi memang pendapatnya para ulama seperti itu. Kalau tidak sengaja itu tidak apa-apa, tapi kalau sengaja itu membatalkan. Baik, jadi sengaja, tidak sengajanya juga jangan sampai habis satu piring. Iya benar. Kalau habis satu piring itu udah kenyang berarti itu. Udah berbuka di luar. Udah berbuka duluan. Itu urusan pahala, itu urusan Allah ya. Tapi setidaknya kita harus tahu bahwa itu tidak boleh gitu. Masya Allah. Jadi memang banyak hal yang perlu kita perhatikan ya terkait dengan itu. Nah ini juga mungkin misalnya kita sudah berhasil melalui bulan Ramadan dengan penuh berkah dan berbagai macam ikhtiar ibadah yang betul-betul memang dimaksimalkan. Nah ketika kemudian nanti ketika di hari raya nih kan kita pasti bersilaturahmi dengan para keluarga. Kita sebagai muslimah gitu ya perlu juga untuk menjaga interaksi nih. Bagaimana sih Umi kita sebagai muslimah gitu ya, misalnya masih berproses hijrah dan sebagainya, kita mencoba untuk mengikhtiarkan membatasi interaksi kita dengan yang bukan mahram kita, seperti itu. Bagaimana cara kita menghindari ataupun juga bagaimana cara kita menyikapi, karena kadang-kadang misalnya seperti saya Umi masih muda gitu ya, jadi kalau misalnya kita ketemu sama om kita yang mungkin itu bukan saudara dari ibu atau bapak kita, atau misalnya dari keluarga lain sepupu misalnya, itu bagaimana tuh Umi tipsnya agar kita juga teman-teman muslimah bisa mempersiapkan diri nih gitu di bulan Ramadan untuk menyambut hari kemenangan dengan indah dan bahagia seperti itu. Jadi memang kalau bicara tentang mahram ini ya ada batasan-batasan yang memang harus kita pahami betul secara spesifik terkait mahram baik laki-laki maupun perempuan. Maka ini juga masih dari tradisi gitu. Termasuk di Maluku Utara. Saya juga mengalami hal yang sama ketika bertemu dengan teman-teman ayah saya yang dulu biasa kita kalau ketemu tuh salim dan seterusnya. Nah, ketika hijrah itu mulai tahu gitu bahwa itu bukan mahram kita. Maka memang yang pertama kalau teman sesama teman mungkin kita bisa jelaskan bahwa ya ini batasan laki-laki dan perempuan. Kemudian ke orang yang lebih tua mungkin itu tadi dari jauh udah tangannya begini udah tangannya ini. Jadi kita juga sekalian mengajarkan bahwa Islam itu ya antara laki dan perempuan yang bukan mahram itu tidak boleh bersentuhan.
Jadi Masya Allah memang kita harus berikhtiar dan mungkin Iya, bisa menjelaskannya dengan baik ya iya, Umi. benar. Jadi Penjelasan itu ke orang tua dulu, kalau orang tua memang belum memahami, ke orang tua, kemudian ke keluarga dekat atau saudara-saudara, baru kemudian nanti ada dukungan gitu, ada support system dari keluarga kepada keluarga yang lain. Biasanya kan ditanya itu, kenapa maksudnya dia kok tidak mau salaman, maunya dia jamaah apa gitu. Nah, bisa jadi kan bahasanya kayak gitu. Jadi orang tua yang sudah memahami bisa menjelaskan bahwa oh iya, mereka batasan dalam Islam itu yang mahramnya itu siapa saja yang boleh bersentuhan, yang bukan mahramnya berarti tidak boleh gitu. baik, Masya Allah ya, sedemikian rupa kemudian Islam memperlakukan dan memuliakan wanita ya Iya, Umi. Masya Allah. Nah, kembali lagi soal perempuan nih Umi. Bagaimana sih hukumnya gitu ya untuk kita para muslimah Mm-mm. ketika kemudian bulan Ramadan ini kan bulannya berlomba-lomba ya Iya. untuk memanen pahala, untuk mengejar pahala kan dilipat gandakan. Nah, bagaimana kemudian jika ada teman-teman muslimah yang mungkin masih belajar, maksudnya Umi, masih Mm-mm. belajar untuk menutup aurat, jadi kadang-kadang menutup, kadang-kadang tidak, itu Mm-mm. bagaimana Umi? Karena kan itu namanya proses, maksudnya memang kewajiban, tapi setiap orang mungkin butuh proses yang berbeda-beda. Iya. Bagaimana Umi? Masya Allah. Jadi kalau udah dapat hidayah itu udah luar biasa, itu Masya Allah. Masya Allah. Kita saling mendoakan. Tapi pada intinya adalah ketika seseorang itu memakai hijab atau berjilbab itu memang tidak boleh dipaksakan. Harus dia paham dulu ilmunya. Setelah dia tahu ilmunya, baru dia cinta. Setelah dia mencintai bahwa dengan berhijab akan menjaga ijah dia, menjaga semua hal, maka insya Allah itu akan dilakukan bertahap-tahap. Jadi memang harus step by step, tidak harus langsung jadi gitu. Tapi memang prosesnya seperti itu. Jadi kalau dia sudah tahu ilmunya, kenapa harus berhijab, dalam Al-Quran surat apa, hadisnya apa, baru kemudian dia sudah cinta, maka insya Allah tanpa diberitahu, insya Allah dia akan melakukan itu. Masya Jadi Allah. pada intinya adalah cinta. Kalau sudah cinta, insya Allah. Berarti bukan karena keterpaksaan ya Umi, Iya. itu bahwa semua orang butuh waktunya sendiri untuk bisa Benar. berproses menjadi lebih baik. Iya. Masya Allah. Dan semoga juga banyak dari teman-teman muslimah yang dengan momentum Ramadan ini bisa mendapatkan hidayah, menjemput hidayah Allah dan Amin, Masya Allah. bisa menjadi fresh graduate Ramadan yang Masya Allah gitu ya, tiba-tiba karena udah belajar ilmunya, udah Iya. cinta tadi yang Umi bilang, akhirnya sudah setelah melalui Ramadan memutuskan untuk berhijab, Insya Allah. Jadi memang bulan Ramadan ini memang jadi momentum ya. Tadi banyak hal yang sudah sampaikan. Tapi pada intinya jangan sampai hanya di bulan Ramadan saja yang kita kejar. Insya Allah setelah Ramadan, insya Allah semakin baik. Maka bisa jadi mungkin semakin tinggi gitu. Masya Allah. Dari segi mutabaah, diomiyah diri kita sendiri, mulai sholat, tilawah, dan seterusnya. Ataupun hal-hal yang lain termasuk tadi berhijab insya Allah. Istiqomah insya Allah pada intinya gitu. Masya Allah. Nah, sudah tidak terasa Umi, kita sudah di penghujung waktu teman-teman muslimah semuanya. Nah, terakhir mungkin kiranya Umi ingin menyampaikan sebuah pesan atau misalnya ajakan gitu untuk teman-teman kita muslimah agar bisa maksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini dan tentunya istiqomah gitu, bukan hanya Ramadan tadi ya, tapi di bulan-bulan selanjutnya. Silakan Umi. Iya, jadi memang sahabat atau teman-teman muslimah terkait dengan tadi pembahasan kita ya, terutama masalah haid nih. Jadi memang kita harus tahu betul tentang hari-hari bersih atau hari-hari suci kita, ditambah juga dengan kategori darah. Tadi memang belum saya sempat singgung ya. Jadi kita harus tahu kalau kata darah itu memang kita melihat itu ada darah kuat, ada darah lemah. Nah, kuat itu disebut dengan haid. Kalau lemah itu istihadah tadi. Tapi itu insya Allah nanti di lain waktu kita lebih kupas lebih ini lagi. Nah, kemudian teman-teman, ya bulan Ramadan ini bagaimana kita berlomba dalam hal kebaikan, semua hal kebaikan, dari mata, telinga, kaki, kemudian tangan, jari-jari jemari. Jadikanlah bulan ini momentum tadi hijrah kita yang benar-benar hijrah karena Allah gitu, bukan karena siapa-siapa. Karena Allah, mudah-mudahan Allah jaga ibadah kita dan semuanya agar nantinya setelah Ramadan insya Allah kita menjadi tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, orang-orang yang takun insya Allah jadi orang-orang yang bertakwa insya Allah. Masya Allah. Sudah begitu banyak ya Umi yang di-sharing dengan teman-teman muslimah semuanya. Semoga teman-teman bisa semakin semangat untuk belajar ilmunya soal fikih wanita ini dan juga semakin bisa maksimalkan nih ibadahnya karena sudah tahu ternyata tadi ada beberapa syarat, beberapa cara dan kemudian beberapa ikhtiar yang bisa dilakukan seperti itu. Jadi syukron jazakillah khair Ustazah Umi. Masya Allah. Sudah bisa sharing ke teman-teman semuanya. Jadi kita banyak dapat ilmu baru seperti itu. Syukron jazakillah khair, semoga sehat selalu deh. Amin.
Semoga Ramadannya berkah. Amin, amin, insya Allah ya. Kita saling mendoakan mudah-mudahan keberkahan selalu bersama kita semua, insya Allah. Insya Allah. Baik, itu dia teman-teman muslimah semuanya pada episode kali ini yang membahas soal baca cerita fikih di bulan, baca cerita fikih perempuan di bulan suci Ramadan. Saksikan episode selanjutnya hanya di Meletus TV. Saya Cahaya Nuryanti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.